Ini saya langsung aja. Mungkin NIB sudah teman-teman sudah tahu semuanya. Ya. NIB adalah nomor induk berusaha. Itu adalah nomor identitas pelaku usaha. Nah, di situ fungsinya apa? Fungsinya yaitu dengan kita sudah tercetak NIB, nomor induk berusaha berbasis resiko, itu otomatis TDP, SIUP, kepabian sudah tidak berlaku lagi. Ini karena fungsi salah satu yang paling utama NIB adalah sebagai identitas pelaku usaha, juga sebagai pengganti surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha itu biasanya kita dapatkan dari kantor kelurahan melalui RT, RW, pedukuhan baru ke tingkat kelurahan. Biasanya itu akan memakan waktu, juga akan memakan biaya juga. Karena apa? Karena satu harus ketemu dengan tingkat dari bawah sampai kelurahan, juga untuk wirawirinya itu perjalanan otomatis kita akan membutuhkan biaya. Mungkin kalau SKU itu tidak dengan biaya, tetapi itu untuk transport dan lain otomatis kita butuh biaya. Dan apa? NIB ini sendiri ini adalah dimulai sejak sebelum tahun 2018, itu mungkin 2017 itu sudah ada NIB. Itu dengan OSS, Online Single Submission, versinya adalah versi 1.0. Dulu itu tercetak, kita membuat izin usaha NIB itu otomatis kan tercetak dua, yaitu nomor induk berusaha dan juga akan tercetak IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, kemudian ada pengembangan lagi tahun Januari 2020 itu dengan OSS versinya adalah 1.1. Itu ada perubahan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang terbaru ini adalah OSS RPA berbasis resiko, itu sejak tanggal 9 Agustus 2022. Nah, dengan adanya NIB RPA, semua kegiatan apapun itu hukumnya wajib mempunyai NIB. Contohnya apa? Baik perseorangan maupun badan usaha. Kalau kita mempunyai badan usaha seperti PT, koperasi, CV, dan sebagainya, itu juga wajib memperbarui atau migrasi dengan NIB berbasis resiko. Kalau tidak gimana? Kalau tidak ya juga karena apa? Juga tidak bisa untuk kita ikut lelang, untuk membuka nomor rekening atas nama perusahaan juga tidak bisa. Kalau persoalan untuk kita melanjutkan mencari izin edar lainnya itu juga tidak bisa apabila itu NIB-nya masih lama atau tidak mempunyai NIB yang berbasis resiko. Nah, apa saja? Dalam arti untuk izin edar yang harus melewati dengan NIB itu adalah satu PRT, pangan industri rumah tangga. Terus kemudian ada SLHS, sertifikat higienis sanitasi, ada BPOM, juga ada yang dipanen ada PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Itu wajib dengan NIB karena apa? Semua itu sekarang berbasis online semuanya. Nah, itu. Terus kemudian kenapa harus NIB? Dengan ada NIB otomatis peluang untuk mengembangkan usaha kita akan semakin lebar. Di antaranya, contoh, sekarang di semua pembiayaan dari pihak ketiga dari lembaga keuangan itu juga mewajibkan NIB yang berbasis risiko. Jadi dengan adanya NIB ini, bagi teman-teman yang mempunyai kaitannya dengan perbankan, baik itu bank ataupun lembaga lainnya, itu wajib mempunyai NIB. Jangan sampai kalau kemarin-kemarin kita mau hutang 5 juta saja, biasanya satu kelurahan tahu semuanya, satu desa. Karena apa? Karena harus melewati mencari surat keterangan usaha dari RT, mungkin dari RW, ada pedukuhan dari desa. Sekarang mau hutang berapapun dengan adanya NIB ini itu langsung dan tidak usah mencari surat keterangan usaha dari kelurahan. Itu. Dan juga apa? Manfaatnya juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Juga bisa sekarang itu bisa mengikuti pengadaan bank.
jasa pemerintah. Karena apa? Karena sekarang juga melalui ada yang MBIS dan lain sebagainya, itu semua wajib mempunyai NIB. Nah, terus bagaimana cara mengurus NIB? Sebelumnya sekarang itu perizinan berusaha OSS yang berbasis risiko itu juga tidak perlu ribet-ribet lah, tidak perlu membawa laptop, tidak perlu membawa komputer dan lain sebagainya. Itu sekarang dipermudah lagi dengan HP Android saja, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa langsung jadi. Biasanya kalau saya ketemu dengan teman-teman di pas lagi santai atau nongkrong-nongkrong di kopi gitu, paling sekitar NIB itu paling sekitar maksimal 5 menit sudah selesai, sudah clear, tidak ada kendala apapun, kecuali kendalanya yaitu masalah signal. Kalau terkena signal, otomatis kita tidak akan bisa membuat apapun terkait dengan online ya. Jadinya itu. Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu untuk pengertian-pengertian terkait dengan usaha mikro kecil, itu kalau dulu itu memang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk mikro itu mempunyai modal usaha itu adalah di bawah 5 juta, 50 juta ya. Dan sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu mikro, itu modal usahanya 999 juta itu masih mikro, dalam arti modal usahanya di bawah 1 miliar. Kemudian kecil dulu 50 sampai 500 juta, sekarang sudah menjadi 1 sampai 5 miliar. Dengan omsetnya kalau mikro itu kalau dulu omsetnya di bawah 500 juta. Sekarang itu omset kalau sampai dengan 2 miliar itu masih kategori usaha mikro. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu memang menurut saya itu memang sangat-sangat membantu bagi teman-teman pelaku usaha, dan jangan takut dengan pajak. Biasanya teman-teman di lapangan itu kadang-kadang teman-teman di UKM itu takut dengan pajak. Nah, dengan per 1 April 2022, mungkin nanti bisa cek, mungkin kalau saya salah ya, itu pajak itu bagi pelaku usaha yang kena itu adalah di atas 500 juta per tahun omsetnya. Dan itu pun kalau kena itu kan hanya 0,5%. Ya, teman-teman nggak usah khawatir kalau kena pajak, mosok takut dengan pajak. Contoh, 1 bulannya 50 juta. Kita kalau kena pajak pun itu hanya 250.000. Bagi saya mungkin 250.000 dengan omset 50 juta itu tidak begitu besar lah. Kita anggap kecil saja. Nah, yang jelas jika kita sudah mempunyai usaha, ingin berkembang, ya sebaiknya kita harus salah satunya wajib mempunyai NIB. Untuk apa? Dengan NIB ini kita bisa mengurus izin-izin usaha lainnya. Untuk sekarang banyak sekali fasilitasi gratis dari pemerintah pusat. BPJPH contohnya, itu sekarang pemerintah itu mencanangkan sampai tahun 2024 itu memberikan fasilitasi 10 juta halal gratis atau disingkat dengan sehati, sertifikat halal gratis bagi teman-teman pelaku usaha yang tanda petik selain bahan-bahannya dari bahan baku ayam dan turunannya, selain bahan baku dari daging sapi dan turunannya, rumah makan, kedai, terus kemudian catering. Nah, itu sampai tahun 2024 itu pemerintah sudah memberikan solusi, yaitu memberikan fasilitas gratis halal sejumlah 10 juta. Itu dimulai sejak akhir tahun 2021 kemarin. Nah, cara memperolehnya apa? Syarat utama memperoleh sertifikat halal itu harus mempunyai NIB RBA atau NIB berbasis resiko. Nah, itu. Kemudian yang dimaksud dengan resiko usaha itu apa? Kan gitu. Nah, pemerintah itu sekarang membagi beberapa risiko itu menjadi rendah, menengah rendah,
menengah tinggi, dan tinggi. Itu dengan apa memetakan? Itu dengan secara sistem di OSS. Jadinya kita sudah upload KPLI-nya, otomatis nanti akan ada validasi, itu akan langsung kita akan tahu, oh ternyata usaha saya ini tingkatan resikonya seperti apa, rendah, menengah tinggi, atau tinggi, kan gitu. Jadi nanti otomatis sudah ada di sistem OSS tersebut. Nah, ini pelaksanaannya ya. Pembagian kegiatan usaha itu ada penilaian tingkat bahaya dari tadi, terus penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, peringkat skala usaha kegiatan usaha. Jadinya mungkin sebagai contoh, untuk usaha payek, gorengan, ataupun dengan jasa jahit, industri jahit, itu adalah pasti akan risikonya akan lebih tinggi usaha jahit dibanding dengan usaha industri payek atau mungkin keripik dan sebagainya. Karena apa? Tingkat bahaya juga lebih tinggi untuk jahit. Potensi terjadinya bahaya itu juga pasti akan tinggi ke jahit dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang disiapkan untuk mendapatkan NIB bagi pelaku usaha? Itu sekarang itu sudah mudah. Yang penting hanya satu aja. Yang penting punya KTP elektronik tentunya, dan juga mempunyai HP Android. HP Android untuk apa? Itu yang paling utama adalah nanti di WA, nomor WA, HP-nya, sama kalau tidak ada ya mungkin alamat email. Karena apa? Nanti kalau kita membuat akun untuk mendapatkan akun password dan username, kita akan mendapatkan verifikasi OTP itu 6 digit angka. Itu lewat mana? Itu bisa lewat nomor WA ataupun bisa lewat alamat email. Jadinya yang dibutuhkan hanya yang pertama KTP, yang kedua adalah nomor WA atau alamat email saja. Sudah cukup itu, tidak perlu banyak teman-teman yang katanya menanyakan ke saya, katanya Pak Edi, kalau membuat NIB itu harus punya NPWP. Tidak saja, tidak penting saya gitu. Kalau memang tidak punya, tidak usah diisi. Kalau BPJS Kesehatan tidak ada, tidak usah diisi. BPJS Ketenagaan juga langsung aja lewati semuanya. Yang penting adalah NIK. Apakah ada biaya? Jelas kalau NIB itu sama sekali tidak ada biaya. Kalau kita buat sendiri, mungkin kalau teman-teman tidak mau ribet-ribet, biasanya itu akan meminta jasa, mencari jasa. Itu mungkin bisa dicari di internet, di Google. Itu namanya NIB bisa mencapai jutaan. Itu kalau teman-teman tidak malas, nah itu nanti bikin sendiri aja. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya. Nanti akan saya pandu untuk membuatnya. Dan ini bagi teman-teman yang mungkin nanti lama belum punya, itu nanti langsung praktek bisa. Nanti akan saya sekilas terkait dengan OSS tersebut. Nah, mungkin ini hanya sebagai aja nanti sekilas prosesnya. Ini panduan untuk membuat NIB dalam hitungan menit. Kalau saya membuat biasanya ya 3 menit sudah cukup. Kalau sampai 5 menit itu kelamaan bisa terjadi. Karena apa? Karena data dari teman-teman pelaku usaha itu tidak lengkap, atau mungkin mikirnya terlalu lama, itu juga akan membuat kita lama membuatnya. Jadinya kalau yang penting nanti disiapkan saja data-datanya, saya kira hanya 3 hitungan menit saja sudah cukup lah. Nah, untuk mempermudah ini, teman-teman bisa install aplikasi pada Play Store ya, Play Store di HP kita masing-masing itu dengan OSS Indonesia. Nanti akan modelnya bentuknya seperti ini, ada warna coklat, ada tulisan OSS Indonesia kurung beta ya. Itu nanti akan bisa kita install di situ untuk membuat OSS NIB-nya. Kemudian langkah berikutnya nanti kita buka, nanti ada seperti ini. Nah ini, kemudian kita klik daftar.
Kita klik daftar, kemudian kita isi nomor HP. HP yang aktif pada HP kita atau HP pelaku usaha yang akan kita buatkan. Bukan HP-nya yang tidak dibawa atau HP-nya pasangannya atau anaknya yang tidak pada saat kita ketemu atau kita buat. Karena nanti akan ada dikirim kode verifikasi melalui WA. Nah ini. Kemudian akan muncul di WA yang nomor kita tulis tadi ada OTP, kode verifikasi 6 digit yang akan masuk di WA kita dari OSS Indonesia Online Single Submission seperti ini. Kemudian kita masukkan kode tersebut ke untuk diverifikasi. Kemudian langsung kirim. Nah, akhirnya akan muncul kode berhasil diverifikasi. Nah, setelah itu kita membuat password. Password itu yang mudah-mudah saja lah. Misalnya ada huruf besar, huruf kecil, dan juga mungkin bisa kombinasi antara huruf kapital, angka, dan karakter spesial, underscore, tanda pentung, dan sebagainya, persen, dan sebagainya. Nanti itu harus ada di antara 8 karakter. Nah, ini untuk konfirmasi. Kemudian kita lanjut. Nah, yang paling pertama yaitu NIK. Itu harus sesuai dengan NIK-nya masing-masing. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap apabila nanti bisa ditulis lengkap, mungkin gelar dan lainnya sebagainya. Itu kalau gelar dan lainnya itu saya kira nanti kalau ikut dituliskan, biasanya tidak bisa. Jadi nama lengkap itu tanpa gelar. Kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat. Alamat di sini itu adalah alamat yang sesuai KTP. Kadang-kadang kita lupa. Mohon contoh, saya tinggal di Jogja, tetapi KTP saya masih Jawa Tengah. Itu biasanya kalau kita tidak lihat KTP pasti akan nulisnya ada Jogja. Nah, itu di sini alamat di sini adalah benar-benar sesuai dengan KTP. Itu hanya sampai RT RW-nya saja. Tidak usah ditulis lagi kelurahan, kecamatan, kabupaten, nanti hasilnya akan double. Karena di sini ada nanti setelah ini kita klik provinsi mana dan kecamatan, kabupaten, serta kelurahan. Setelah itu kita klik daftar, kemudian akan berhasil seperti ini. Ini sudah selesai untuk membuat akun, password dan username-nya otomatis. Nah ini kita lanjut lagi seperti ini. Kita username itu kalau dengan ini kita tuliskan adalah angka nomor HP kita yang kita daftarkan tadi. Terus kita passwordnya. Nah ini sama untuk kapsa. Ini adalah sama persis dengan yang ada di atasnya, adalah nama-nama kota. Terus kemudian kita klik masuk. Nah, ini kalau sudah seperti ini, itu kita pengen ini sekitar 2 menit selesai. Jadinya estimasi waktu untuk membuat akun 1 menit, kalau ini 2 menit. Nah, yang saya katakan tadi, kalau mungkin NPWP tidak ada, BPJS Ketenagakerjaan tidak ada, BPJS Ketenagakerjaan tidak ada, kesehatan langsung bisa kita lanjut. Nah ini kalau tidak ada, kalau ada silakan terus NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian setelah selesai kita lanjut. Nah ini kita isi jenis kegiatan usaha, kita klik utama, kita pilih utama aja. Nah bidang usaha ini memang untuk percepatan, ini harus kita harus tahu clue-nya, kata kunci untuk mencari KBLI yang tepat. Biar cepat, karena di situ ada ratusan. Kalau nyari satu-satu mungkin itu bisa setengah jam, 15 sampai 30 menitan lah. Itu untuk percepatan, kita harus tahu clue-nya. Contohnya apa? Warung makan. Kita hanya klik aja warung, hurufnya, tapi jangan lupa teman-teman. Kita kalau mencari itu, hurufnya kecil semuanya. Contohnya warung makan, kita klik warung aja. Kemudian kaki 5, kita klik 5 aja sudah muncul. Untuk industri roti itu ada 2 masalahnya, roti basah dan roti kering. Kalau teman-teman ada usaha roti basah, klik aja basah. Terus kalau roti kering itu buat aja tulisan roti. Nah, itu adalah punya. Kemudian ruang lingkup kita klik seluruh. Baru kita lanjut. Nah ini luas usaha. Luas usaha itu adalah ini adalah khusus tempat usaha. Mungkin kalau teman-teman pelaku usaha
yang tidak punya tempat itu bisa dapurnya ukuran berapa kali berapa gitu. Terus modal usaha ini adalah minimal Rp500.000. Modal usaha itu tidak termasuk lahan dan bangunan. Jadi bisa berupa aset, peralatan, dan modalnya untuk usaha berapa. Setelah itu kita validasi risiko itu. Nah, tadi sudah saya katakan dari awal itu skala usaha ini mikro. Risiko usaha otomatis kalau di sini tadi warung makan pasti akan rendah. Nah, apakah kegiatan usaha sudah berjalan? Sudah. Jadinya NIB ini dibuat itu baik yang sudah mulai usaha ataupun yang belum mulai usaha. Nah, kegiatan usahanya apakah sudah berjalan atau belum? Kalau sudah berjalan sudah, kalau belum ya klik belum aja nggak apa-apa. Nama usaha itu adalah merek dagang kita semuanya. Kemudian deskripsi itu beda-beda, ada kabupaten atau kota, ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nanti bisa dipilih salah satu ya. Ini jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di sini adalah minimal harus 1. Apabila teman-teman pengen nyoba, silakan tulis 0 atau nanti yang di modal usaha tadi ditulis di bawah 500 juta. Saya yakin, saya jamin tidak akan bisa jalan. Gitu. Kalau di sini jumlah tenaga kerja Indonesia itu ada minimal 1. Itu baik tenaga kerja yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Misalnya umpamakan kita lah, saya biasanya kan tenaga kerjanya siapa? Itu adalah istri saya, berarti adalah 1. Anak saya ada 2, berarti 3. Baik dibayar ataupun tidak, itu namanya jumlah tenaga kerja. Kemudian setelah itu lanjut, dan ini apakah alamat yang sama dengan domisili atau kegiatan usaha sebelumnya? Kalau KTP kita sama dengan tempat usaha, itu kalau kita yes, kita klik ya, itu otomatis langsung akan ditanyakan kode pos. Tetapi kalau tidak, itu harus menulis dari awal tempat usahanya mana, terus kemudian provinsi. Ini sama penulisannya untuk alamat usaha, hanya sampai dengan RT, RW atau jalan saja. Gitu. Jangan menulis kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nanti hasilnya akan double kalau kita cetak ya. Nah, setelah itu kita kode pos lanjut. Nah, ini sudah. Terus jenis produk kita isi lainnya. Apabila banyak ini nasi rames, terus minuman, DLL dan lain-lain. Bahkan memproduksi roti basah, roti kering. Nah, itu nanti kita jelaskan pada jenis produk atau jasa yang kita punya. Kemudian kapasitas ini adalah omset. Mungkin perdagangan itu biasanya rupiah. Omset kotor selama setahun. Kalau untuk rumah makan tadi itu adalah yang diminta adalah bisa kursi atau porsi atau rupiah. Tetapi beda dengan industri. Itu yang akan ditanyakan adalah pieces, kilo, ton, dan sebagainya. Contohnya kita kalau usaha peyek atau keripik itu sehari berapa pieces. Contoh sehari 30 pieces, berarti 1 bulan adalah 900. Kalau 1 tahun berarti anggap aja 10 bulan 9.000. Karena apa? Mungkin kadang-kadang dalam setahun itu ada liburnya, mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin kita ambil 10 bulan sudah cukup. Karena apa? Kadang-kadang kita juga Sabtu Minggu libur atau mungkin sebulan libur dan sebagainya ya. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki sertifikasi SNI? Kalau ya, klik ya, kalau belum tidak. Apakah Anda memiliki sertifikat halal? Kalau sudah ya, kalau belum tidak. Kemudian kita lanjut. Nah, ini selesai. Ini tadi untuk pembuatan NIB memang kalau dengan pakai HP itu hanya sampai di sini. Tetapi untuk menambah KBLI itu harus pakai dengan laptop atau komputer. Setelah ini selesai kita lanjut. Kemudian ada pernyataan mandiri, itu kalau klik saya sudah membaca dan mengetahui, menyetujui 1, 2, 3, 4, 5, kemudian langsung kita simpan. Setelah itu ini kegiatan usaha kita klik lagi, kita baru proses perizinan berusaha, kemudian ada lah ini
biar langsung jadi. Jadi mungkin seperti yang saya gambarkan tadi awal itu adalah prosesnya dengan memakai solusi yang tepat untuk bagi teman-teman kalau di lapangan, kalau membantu teman-teman. Di lapangan tidak usah repot-repot. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terima kasih. Ini baru untuk apa namanya khusus untuk pembuatan NIB-nya. Bagaimana kalau kita sudah mempunyai NIB, tetapi belum berbasis resiko? Contohnya apa? Kita buat tahun 2019 ataupun sebelum Agustus 2022. Jadinya kita harus migrasi. Migrasi caranya seperti apa? Caranya kita harus tahu password dan username-nya lama. Nanti kita masuk di oss.go.id, kemudian kita masukkan password lama dan username lama, kemudian kita yang perlu siapkan apa? Kita siapkan alamat email baru untuk migrasi tersebut. Nanti otomatis akan mendapatkan username baru. Bagaimana cara mengetahui bahwa OSS kita, NIB kita masih lama? Nah, diperhatikan, bisa diperhatikan satu pada cetakan NIB di bawah kiri itu kan dicetak pada tanggal bulan berapa. Itu yang pertama. Kalau dicetak itu sebelum tanggal 9 Agustus 2022, Agustus 2001, itu adalah masih NIB lama. Dan kedua, itu bisa kita lihat pada username. Username kalau yang lama itu biasanya itu ada alamat email kita. Tetapi kalau sudah buatan baru setelah tanggal 9 Agustus itu biasanya baru itu adalah nama angka sekitar 12 digit yang terakhir 2021 huruf kecil ataupun 2022 huruf kecil. Terus kemudian yang ketiga apabila kita itu sudah migrasi itu pasti username-nya itu akan berubah menjadi dari alamat email ataupun yang tadi kalau yang untuk membedakan itu sudah migrasi atau belum itu adalah nama depan, username adalah nama depan dan plus 4 digit angka. Itu berarti kalau punya username seperti itu, oh berarti ini hasil dari migrasi. Nah, itu terus kemudian kita masuk, kita pakai dengan alamat email baru, otomatis nanti akan ada konfirmasi untuk username baru. Nah, permasalahan-permasalahan NIB lainnya apa? Itu apabila biasa itu banyak teman-teman yang lupa password dan username-nya lama. Nah, itu salah satu alternatif. Mungkin bisa kita coba dulu dengan membuat dengan ke aplikasi HP. Itu biasanya kalau yang lama-lama yang sebelum kita coba. Kalaupun tidak bisa, itu kita harus membuat surat pernyataan perubahan surat pernyataan permohonan perubahan data. Itu bermateri 10.000. Yaitu lupa password, lupa email itu. Terus kemudian permasalahan-permasalahan yang lain apa? Permasalahan yang lain itu adalah nanti karena apa? Semua data-data kita untuk membuat izin edar lainnya itu karena apa? Harus mempunyai NIB tersebut, harus passwordnya dan usernya jangan sampai lupa. Biasanya seperti itu. Kasus-kasus di lapangan banyak sekali yang dulu membuat NIB itu dibuatkan dan pakai alamat email yang dibuatkan dari si pembuat, hanya pasrah. Nah, mulai sekarang teman-teman kalau ada pengen membuat OSS NIB, sebaiknya kita harus tahu alamat email yang dipakai, yang ditata apa. Kita harus minta minimal password dan username-nya juga alamat email yang didaftarkan. Nah, gitu. Dan banyak pertanyaan. Satu NIK itu untuk berapa? Saya punya usaha banyak. Berarti nomor NIB saya banyak dong. Nah, itu karena apa? Satu NIK adalah satu NIB.
Dan satu NIB di dalamnya itu bisa lebih dari 2 usaha. Contohnya, saya mempunyai usaha merek siji ya. Merek siji dalam arti ada kopi, teh, wedang uwuh, ada kedai. Itu berarti saya di dalam satu NIB ada 4 usaha. Karena antara kopi, kemudian ada teh, ada wedang uwuh, ada kedai itu kelasnya berbeda, KPL-nya berbeda-beda. Jadi ada 4 usaha. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mempunyai NIB ataupun yang sudah mempunyai, yang masih belum RBA, saya mohon untuk yang sudah punya dimigrasi. Karena apa? Untuk proses-proses perizinan lainnya itu dipersyaratkan harus NIB RBA. Jangan sampai nanti kalau pas sudah dibutuhkan baru tergesa-gesa, baru membuatnya. Itu pun kalau tidak ada kendala. Biasanya kendalanya satu. Tadi lupa email, otomatis jalannya kan tidak tahu password dan username-nya. Dan kasus lagi yang biasanya terjadi itu juga mungkin 100 orang itu biasanya ada sekitar 5%-an lah. 5%-an yang bermasalah terkait dengan pembuatan tidak bisa. Itu bisa terjadi tidak KTP kita itu tidak bisa untuk membuat NIB karena apa? Biasanya belum tersinkronisasi dengan Dukcapil setempat. Permasalahan apa yang terjadi? Biasanya beberapa tahun terakhir ini itu ada perubahan KK di KK, baik penambahan ART baru maupun ada salah satu ART yang keluar dari KK kita. Ya, itu. Nah, permasalahan-permasalahan terkait dengan NIB saya kira nanti bisa kita diskusikan. Mungkin gitu Mbak Atik ya. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan karena banyaknya permasalahan di NIB Mbak. Ya. Oke ya, terima kasih Pak Edi sudah lengkap ya. Tadi udah bagaimana mau memulai kalau belum punya NIB. Terus bagi yang sudah tapi belum dimigrasi ke OSS gitu. Nah, ini kesempatan nih bisa dikonsultasikan kepada Pak Edi. Nah, dari sini silahkan ada teman-teman yang mau bertanya begitu. Silahkan. Coba raise hand gitu. Monggo, langsung saja nggak apa-apa. Langsung aja, nggak apa-apa. Santai aja ya Mbak ya. Kita itu santai saja. Nggak apa-apa, santai aja. Silakan bagi yang mau ini di chat ada ya pertanyaan. Nggak apa-apa, kita coba yang mau membuka mic gitu. Silakan. Dari siapa nih? Mumpung ada langsung ketemu Pak Edi loh ini. Halo Ibu Ati dan Pak Edi. Iya, ya. Halo. Saya Iza di Jogja, Pak. Ngapunten saya tidak menyalakan video, nje. Oh, nje. Karena ini Bu sambil Iza. lalu lalang. Bu Iza ini ya, yang di ini akuntansi Universitas Widya Mataram ya? Ya, nje, leres berarti. Iya, dosen Pak Edi. Oh, nje. Bu Iza itu. Saya senang sekali akhirnya bisa ketemu Pak Edi meskipun hanya lewat udara. Sebelumnya udah ya, Bu? Sebelumnya udah tahu Pak Edi? Enggak, maksudnya saya itu udah lama pengen punya kenalan dari dinas UMKM atau apa gitu Ibu. Karena di prodi saya itu ada mata kuliah baru koperasi dan UMKM. Nah, saya dipercaya sebagai dosennya. Nah, salah satu tugas UAS-nya, tugas akhirnya itu adalah pendampingan UMKM, Pak. Karena saya pernah mengikuti yang pendamping UMKM BNSP itu. Gimana ya cara menghubungi dinas-dinas UMKM di sini supaya mahasiswa juga kalau ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tapi itu nanti ya Bu Adi. Ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Nomornya Pak Edi nje kalau boleh nggih. Ya, boleh. Lewat Bu Adi nanti. Kalau terkait usaha ini ya Bu Adi dan Pak Edi, kalau usahanya itu di 2 tempat Pak Edi,
NIB-nya nanti itu menyantumkannya di mana, Pak? Apa dianggap di salah satu gitu. Terus kedua terkait dengan KTP, misalnya saya KTP-nya kan Jogja sini, nah, tapi usahanya itu ada di Jawa Timur dan ada di Jogja. Dan itu apakah harus menyantumkan salah satu? Terus untuk selanjutnya Pak Edi, apakah di momen ini yang dibahas NIB-nya saja, tapi ingin gambaran kayak pengurusan PIRT kayak gitu-gitu loh Pak Edi. Saya itu penasaran banget. Apakah harus yang sudah punya apa ya laba besar yang baru di PIRT kan? Kalau saya itu mikirnya gini, kadang pelanggan itu justru beli kalau kayak legalitas sudah apa ya? Sudah ada semua kayak PIRT, kayak BPOM. Tapi di sisi lain mengajukan kayak begitu-begitu biasanya ditanya yang seolah-olah ini harus sudah benar-benar di usahanya. Jadi dilema ini Pak. Saya sebagai ya secara akademisi masih belajar juga karena mata kuliah baru, tapi di sisi lain kemarin saya lebih banyak di koperasinya daripada di UMKM Pak Edi, jadi mohon bimbingannya untuk teknis, praktisi, dan ya akademisi juga masuk Pak. Terima kasih Pak Edi sebelumnya. Ya. Ini Bu Izah, ini pertanyaannya banyak Pak Edi dan ini kayaknya nanti bisa kolaborasi juga ini. Nah, Bu Izah berarti punya usaha juga ya Bu Izah? Ini insya Allah akhir tahun ini tuh akan di-launching Pak Adi. Jadi apa? Usahanya apa? Ikan panggang di daerah Lamongan itu kan pesisir Pak Edi, saya aslinya di sana. Jadi rumah makan ya berarti? Nanti bentuknya frozen Ibu, jadi ikan panggangnya di frozen, jadi bisa dikirim ke luar kota. Iya. Di Lamongan Utara itu kan penghasil seperti petis, terasi, gitu-gitu toh Pak. Nah itu sekalian nanti ada sambalnya. Nanti kalau semua peserta mulai mengenal Maiza ini, iwak panggang Maiza ya, ini salah satu merintis usahanya. Ada jasanya Pak Edi ini nanti tentang cara proses. Iya. Nah, ya. Nah, ini memang ini Bu Izah, ini juga saya sendiri juga punya loh produk UMKM Salvin namanya. Nanti snack Salvin gitu. Nah, itu juga nanti izinnya apa saja. Nah, ini makanya harus bertanya nih. Saya banyak diskusi sama Pak Edi dan akhirnya juga sekarang saya produk saya udah di Indomaret, Alfamidi, terus juga di toko oleh-oleh di Jogja, tapi memang belum semuanya begitu, belum semua di toko oleh-oleh begitu, tapi udah beredar begitu, dan sampai ke luar Jogja juga udah begitu. Itu Bu Izah, jadi di sela-sela ini kita ternyata juga bisa, saya membuat tim gitu, membuat tim untuk buat gitu. Tapi ini UMKM juga gitu. Nah, ini Pak Edi, ini pertanyaannya dari Bu Izah tadi bahwa untuk ini ya tentang PIRT gitu dan juga ya nggak apa-apa karena masuk di perizinan. Terus juga tentang NIB. Kalau NIB belum punya ya Bu berarti? Ibu, nah tadi saya tertarik kata Pak Edi kalau misalnya usahanya belum ada tapi sudah mulai mengurus NIB itu gimana nanti? Oh iya, berarti belum ada kan gitu. Karena... Ya, oke. Silahkan Pak Edi, yang pertama tentang NIB, yang kedua tentang PIRT begitu. Silahkan Pak Edi. Terima kasih Bu. Ya mungkin kalau masalah NIB itu memang banyak sekali teman-teman yang merasa akan mulai usaha itu belum penting untuk membuatnya. Sebetulnya itu di dalam kita mengisi data-data yang sudah saya jelaskan tadi, itu kan ada pertanyaan apakah usaha Anda sudah berjalan atau belum, itu belum. Jadinya bisa kita buatkan sekarang, dibuat sekarang dalam arti, makanya kita seperti kata Ibu tadi, bahwa usaha kita ada di beberapa tempat. Itu bisa nanti usahanya adalah tempatnya berbeda, tapi dalam nomornya satu NIB saja, nomornya tetap satu, berarti usahanya ada dua. Contohnya saya mempunyai warung makan di Jogja dan yang kedua ada di Lamongan.
berarti usahanya ada 2. Itu tidak ada masalah, Bu. Jadi nanti bikin NB-nya di dalamnya ada 2 usaha. Walaupun namanya sama pun atau beda, itu bisa masuk. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya ada terkait dengan PIRT. Kalau dengan PIRT itu sekarang itu sebenarnya udah syarat untuk mendaftarkan atau mendapatkan PIRT itu seperti apa? Yang pertama, itu kita harus mempunyai atau mengikuti BIMTEK, bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan. Di situ biayanya 2 hari akan mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Dan itu PKP, sertifikat PKP itu umur hidup hanya sekali ikut. Untuk membuat PIRT itu walaupun kita sudah punya di Jogja, besok kita pindah di Irian, terus pindah lagi di Aceh, itu mau buat di Irian Jaya itu hanya tidak usah mengikuti BIMTEK lagi, pindah lagi ke Aceh itu sudah tidak mengikuti BIMTEK lagi. Yang jelas itu kayak PIRT, itu berlaku seumur hidup apabila usaha kita masih berjalan. Dan juga PKP, sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu hanya berlaku seumur hidup 1 kali kita dapatkan. Syarat yang kedua itu adalah uji laboratorium. Itu biasanya kalau hanya produk-produknya sekitar teman-teman UKM paling 150 sampai 200.000 itu per itemnya sudah cukup. Dan ketiga adalah ada istilahnya kunjungan, bukan audit ya. Kalau audit bahasa audit itu kayaknya sudah sebagai momok lah, kita kayak pelajaran matematika. Jadinya untuk memudahkan atau biar teman-teman di lapangan itu tidak takut dengan kunjungan dari audit dari Dinas Kesehatan, kita bilang aja itu adalah kunjungan ngaroke. Kalau bahasa Jawa itu ngaroke, kalau bahasa Indonesia itu apa ya Mbak ya? Bahasa Indonesia ngaroke itu apa? Mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi dari kesehatan datang ke rumah kita, hanya konfirmasi, Pak Edi, apakah Pak Edi mempunyai usaha industri peyek? Nah, cuma itu, hanya dilihat dapurnya seperti apa, kemudian apa suhu kelembapan itu seperti apa, hanya itu aja, dan tidak serumit apa yang kita dengar. Jadinya kadang memang teman-teman tuh takut karena hanya katanya oh katanya gini. Nah, kalau katanya biasanya kalau kita tanya, contohnya saya tanya si Pak A itu saya tanya, Pak, cara saya izin apa susah karena Pak A itu jangan sampai merasa saya kalau berkembang itu tersaingi, jadi dibuatlah informasi-informasi yang kadang-kadang ribet, mahal, dan rumit. Nah itu ya Bu, jadinya nanti bisa kita komunikasi lewat HP saya nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti bisa kontak saya. Dan terkait dengan tadi di kampus, memang saya juga banyak sekali ini rutin di kampus UNS. Saya kan termasuk salah satu tim asesornya startup di UNS, dan kita sudah mulai rutin pendampingan di Kemuning Karanganyar. Terus kemudian juga UAD juga beberapa kali saya mengisi di situ, terus UI juga Bu. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi juga terkait dengan entrepreneur itu seperti apa, untuk dasar-dasar kewirausahaan bagi teman-teman mahasiswa. Kita kalau di UNS biasanya saya itu ada kuliah umum terbuka, terus kemudian ada LPPM-nya UNS, pendampingan di daerah-daerah binaannya. Itu Bu J, nanti bisa kontak-kontak saya, mungkin bisa catat atau nanti bisa tanya Mbak Atik nomor saya, mungkin bisa dicatat aja sekali nggak apa-apa. Iya, bisa catat sekali. Iya. Iya, nanti bisa kontak langsung Pak Edi, Bu Iza ya. Oke, selanjutnya kira-kira gimana Bu Iza? Udah bisa menjawab? Berarti untuk mengikuti training dan pengajuan itu langsung ke Dinkes atau bisa di kecamatan-kecamatan gitu ya Pak? Di semua kecamatan gini. Dinkes. Betul. Kalau sekarang di Jogja, ini maaf, ini khusus Jogja ya. Kalau Jogja itu banyak sekali fasilitas gratis. Kemarin khusus Sleman saja, akhir bulan kemarin saya
ada diminta untuk khusus Sleman itu adalah 330 pelaku usaha fasilitasi PRT gratis. Kemudian 2 minggu lalu itu saya mencari 30. Terus kemudian terakhir kemarin itu kita membuka kuota 120. Jadi kan di Jogja itu banyak sekali fasilitas gratis, Bu. Jangan nggak usah khawatir. Kalau kita mandiri, yang pertama langkah pertama adalah kita ke dinas kesehatan setempat. Kita bertanya, Pak, Bu, saya pengen mencari PRT. Nah, jangan langsung bawa aja mungkin foto 4x6, background-nya warna merah 2 lembar, KTP saja sudah cukup. Nanti akan diberikan nomor pendaftaran sebagai peserta BIMTEK-nya. Di situ akan tercantum tanggal berapa, hari apa, di mana, biasanya di hotel mana gitu, Bu. Nggih, Pak. Mm-mm. Terima kasih Iya. Pak Edi. Sampai jumpa di WA ya, Pak. Ya, Iya. Gitu ya, Bu Iza, udah ini ya, udah clear? Nggih, terima kasih Ya. Mbak Ati. Ya, sama-sama. Ya, ada yang satu lagi, kalau ada yang penanya, nanti ini di chat, habis itu kita bahas yang chat. Silahkan satu lagi. Ternyata ada yang dari Mekah juga ya, yang ternyata yang paling jauh di Mekah nih, peserta kita malam hari ini. Ada? Kira-kira dari teman-teman entrepreneur gitu ya. Kalau saya tuh lebih seneng manggilnya itu pengusaha ya Pak daripada UMKM. Iya. Kayaknya nanti gini, image-nya itu mindset-nya jadi beda ya ketika kita ngomong entrepreneur, pengusaha, dan UMKM. Padahal ya sama itu ketiganya itu Sama. gitu. Yeah. Iya. Gimana, ada teman-teman malam hari ini? Kalau belum ada, kita lihat di ini ya, di chat room. Ini nanti ada yang minta materi ya, Pak. Nanti materinya bisa kita share. Ini ada yang minta materi, terus oh, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari teman-teman di WA Group yang berhalangan hadir gitu ya. Ini dari Pak Kasmun. Apa efek domino dari NIB? Efek domino dari NIB. Bentar ini. Bentar kok. Bentar nggak kelihatan. NIB untuk pelaku UMKM perseorangan, ini apa sih maksudnya? Efek domino dari perseorangan ya mungkin ya. Ya. Oh, efek domino NIB untuk pelaku UMKM perseorangan. Terima kasih. Nah, ini efek dominonya nih Pak Edi, ada pertanyaan nih, efek dominonya NIB untuk pelaku UMKM perseorangan. Itu kira-kira apa, Pak? Kalau untuk efek dari NIB itu saya kira tidak ada juga, itu tidak ada efek negatif apa-apa, juga tidak termasuk efek untuk pajak juga tidak ada. Ya, efek positif Pak berarti. Nah, mungkin bisa disampaikan nih, kira-kira apa efek benefitnya mungkin ya, bukan efek tapi lebih ke manfaat. Ya, yang jelas efek manfaatnya banyak sekali untuk NIB ini, karena apa? Dengan adanya NIB otomatis usaha kita bisa berkembang, karena apa? Kita sudah diakui secara hukum untuk legalitas usahanya, itu yang pertama. Kedua, mungkin sebagai contoh aja dulu sebelum adanya NIB yang berbasis risiko, mungkin bisa kita lihat di berita TV lah gitu. Banyak sekali teman-teman pengusaha kaki lima, biasanya kan banyak sekali kasus di oyak-oyak itu ya, dikejar-kejar untuk ini. Sekarang saya kira di berita-berita itu tidak ada. Itu adalah satu efek positifnya. Terus kemudian apa? Dengan adanya NIB, kita juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan
atau fasilitas-fasilitas yang diberikan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Contohnya apa? Ada fasilitasi gratis, PIRT juga, SLHS bagi teman-teman yang mempunyai usaha dengan kuliner yang bertahan kurang dari 7 hari, itu izin edar adalah SLHS, sertifikat layak higienis. Tetapi kalau produk kita bertahan lebih dari 7 hari dengan cara tidak mengandung klaim atau mungkin di suhu normal, itu adalah PIRT, pangan industri rumah tangga. Dan apabila usahanya produk kuliner kayak frozen untuk kecantikan dan sebagainya adalah BPOM. Dan juga untuk bagi teman-teman yang usahanya di bidang pertanian kayak penggilingan padi, terus kemudian ada lombok, ada dan lain sebagainya hasil pertanian, itu adalah izinnya adalah PSAT, pangan segar asal tumbuhan. Terus kemudian efeknya lagi apa, manfaatnya NIB juga bisa mendapatkan fasilitasi gratis hak paten, HKI, hak kekayaan intelektual. Dan juga dengan adanya NIB sendiri, kalau itu tidak ada fasilitasi gratis, kita juga bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lainnya dengan subsidi HKI. Mungkin dengan kita sebagai pelaku usaha itu bisa minta rekomendasi dari dinas terkait, dinas industrial, dinas koperasi. Mungkin ada beberapa daerah yang masih bergabung Perindakop, itu kita hanya membayar Rp500.000 untuk pengurusan HKI. Kemudian apalagi manfaatnya, kita bisa mengikuti pameran-pameran gratis yang diadakan dari pemerintahan itu. Kemudian pertanyaan lagi Mbak, itu ada buat NIB efeknya. Iya, terus NIB itu juga ini ya Pak, tadi jangan lupa bahwa sekarang ini kan ini ya Bu, bisa jadi untuk misalnya lelang, kalau UMKM kan sekarang ini Pemda kan diminta untuk ini selalu membeli produk UMKM. Nah, kalau mungkin punya PT perseorangan nanti ya. Tapi kalau perorangan yang punya NIB bisa nggak Pak masuk di ini sikap? Itu bisa. Kalau masuknya adalah di MBIS. MBIS pakai aplikasi ada. Nanti teman-teman bisa mendaftarkan kalau usaha kita kuliner ataupun mungkin snack catering, itu nanti bisa mendapatkan di MBIS secara nasional. Itu kan di setiap kabupatennya masing-masing, itu kan sekarang 70% anggaran itu harus memakai dari produk teman-teman UKM. Dan syaratnya apa? Harus mendaftarkan di MBIS, mungkin di setiap daerah beda-beda ya. Dan itu pun juga syaratnya harus ada NIB, Mbak. Betul, iya. Emang semuanya tuh NIB sekarang, karena SIUP sudah nggak ada. Biasanya kalau sekarang minta SIUP, TDP gitu. Nah, dengan NIB ini sudah cukup, teman-teman. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Bu Marsi ya. Kalau pengen buat NIB tapi usahanya belum stabil, apakah boleh Pak? Gitu. Usaha saya bergerak di bidang kuliner. Gitu Pak Edi. Oke, yang namanya usaha belum punya itu bisa. Apalagi yang usahanya belum stabil ya Mbak, otomatis bisa sekali. Itu saya jawab adalah bisa sekali. Dalam arti mungkin kadang-kadang teman-teman pelaku usaha atau pengusaha itu kadang-kadang sudah jalan, kadang-kadang merasa bahwa usahanya masih belum settle. Itu biasanya adalah memang salah satu teman-teman UKM jawabannya seperti itu. Walaupun sudah sukses pasti akan mengatakan baru berjalan. Karena itu jawaban saya ya Bu ya. Untuk NIB baik yang sudah mulai usaha, baik ataupun yang belum bisa membuat NIB. Iya, jadi semuanya bisa, ya memang semua usaha ya. Nah, apalagi ini catering ya Pak. Kalau nggak punya NIB nanti ini nggak bisa punya kesempatan nanti kerjasama dengan dinas, dipakai pemerintah kalau bisa menggunakan ini produknya dari Bu Marsi gitu, bisa pesan di cateringnya itu kan bisa nasi box atau snack atau
model yang lain gitu. Itu bisa. Terus ini berarti Contoh kayak kita membuat usaha kayak tahunan, mungkin satu juga Pak Edi, ya, ya, ini ya nggak stabil. oh. Nah, ya, jadi intinya NIB sangat penting gitu ya, walaupun usahanya belum, maksudnya istilahnya belum merasa maju, udah buat aja ndak apa-apa gitu. Begitu Betul. ya Bu Marsi. Terus ini dari Mas Ilham, Pak Ilham, buat NIB efeknya di UMKM apa ya Pak? Pernah dengar bakal kena pajak. Hehehe. Jadi ini ya, jadi takut mau buat NIB mungkin ya. Ya, saya jawab ya Pak ya. Ya. Oke. Biasanya tidak hanya jenengan sendiri yang takut, biasanya hampir 80% itu akan rasa was-was nanti kena pajak. Nah, itu bedanya apa? NIB adalah legalitas usaha, itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kecuali itu adalah pakai NPWP usaha. Dan itu pun kena pajak, itu berarti omset kita sudah lebih dari 500 juta per tahun. Kalaupun kena pajak, seperti tadi saya contohkan, per bulan kita omset kita 50 juta per bulan, kita hanya kena pajak 0,5%, berarti kan hanya 250.000. Itu pun dihitung 1 tahun lebih dari 500 juta. Tetapi kalau dari 500 juta, itu berarti juga nggak kena. Jadi tidak usah takut dengan pajak. Justru saya itu selalu berdoa, semoga secepat-cepatnya kena pajak usaha saya. Berarti kalau kena pajak, berarti omset saya per tahun adalah 500 juta per tahun lebih, kan gitu toh Mbak. Iya, betul. Jadi ya, jadi jangan takut ya kalau NIB nanti kaitan dengan pajak. Padahal teman-teman UMKM itu memang banyak yang takut kalau kena pajak. Padahal sebenarnya benar sekali Pak Edi, kalau kena pajak otomatis ini ya, omsetnya sudah besar kayak gitu. Udah lebih dari 500 juta. Memang ini sesuai ini ya, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Itu memang tahun 2022 ini sudah mulai untuk yang perseorangan. Hanya pengecualian hanya untuk usaha perseorangan itu bisa memanfaatkan jadi mempunyai keleluasaan tidak membayar pajak kalau omsetnya antara 0 sampai 500 juta. Setelah 500 juta itu baru dikenai pajak dengan dikalikan 0,5%. Begitu. Nah, perseorangan itu bisa menggunakan pajak UMKM tadi. Pajak UMKM versinya perpajakan itu ini ya, maksimal 4,8 miliar. Nah, itu versinya pajak. Tapi kalau versinya yang sesuai undang-undang tadi Pak Edi di presentasinya ada tadi gitu. Nah, makanya ini kalau sudah lebih dari 4,8 miliar artinya lebih baik Bapak Ibu yang punya usaha harus di badan hukumkan, karena nanti kalau mau pakai PKP menjadi yang kena ini ya, pengusaha kena pajak, kalau pribadi itu efeknya lebih besar. Maksudnya malah justru lebih enak kalau itu sudah di badan hukumkan gitu, PT, CV gitu. Nah, ini Mbak, solusi ya? Mbak. Solusi kan sekarang bagi teman-teman pelaku usaha kan sudah ada solusi yang termurah untuk membuat badan hukum. Hanya PT perseorangan. Rp50.000 sudah jadi kan. PT perseorangan ya Pak ya? Ya betul Mbak. Ya. 50.000 sudah itu resmi dari Kemenkumham. Ahunya langsung kita buatkan itu Rp50.000 jadi PT perseorangan. Dan betul. Tidak ada modal, minimal modal nggak ada Mbak. Iya.
Nah, nah ini nanti kita perlu kaji nih. Kalau misalnya kan gini, kalau pajak itu untuk perseorangan itu kan boleh memakai pajak UMKM itu selama 7 tahun. Setelah 7 tahun itu memang harus ada pembukuan, sesuai pembukuan begitu. Nah, nanti kalau PT perseorangan ini pajaknya, nah ini yang belum saya literatur yang belum saya dapat, apakah ikut perpajakannya itu untuk badan atau memang masih tetap perseorangan untuk pajaknya itu loh Pak, gitu. Saya belum ini masih harus belajar nih untuk literaturnya yang mana nih yang untuk yang perseorangan karena PT perseorangan ini termasuk baru begitu. Betul. Begitu. Nah, ini Pak Edi ada pertanyaan. Ini dari Bu Wulan apa ya? Ini masih belum bisa mengonekkan PIRT dengan aplikasi OSS RBA. Ya, oke. Nah, ini pertanyaannya. Siap. Jadinya kalaupun itu bisa kita cek dulu KBLI-nya dulu. Jangan sampai KBLI-nya itu tidak masuk di ranah PIRT. Karena KBLI yang untuk PIRT itu hanya ada 40 KBLI ya. Jadi kalau kita punya usaha, contohnya di KBLI NIB itu warung makan, terus kita mau membuat PIRT, saya jamin sampai kapanpun juga tidak bisa. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan KBLI yang itu KBLI sesuai dengan PIRT. Paling mudah usahanya itu adalah roti ya bisa ada kue kering dan roti dan kue. Mungkin juga keripik, peyek dan sebagainya ada. Tetapi kalau di luar itu saya kira juga tidak bisa untuk membuat PIRT jadinya untuk Mbak Wulan. Itu solusinya apa? Yang pertama, langkah pertama adalah cek dulu pada KBLI-nya bidang usaha yang ada di NIB tersebut. Yang kedua, dicek apakah NIB-nya itu sudah RBA atau belum. Nah, itu baru setelah itu sudah kita cek sudah benar semuanya, baru masuk di OSS, oss.go.id, kemudian masuk di PBUM-ku, klik permohonan baru. Itu syaratnya apa untuk PIRT? Paling utama adalah nanti dengan materi 10.000 untuk membuat surat pernyataan yang ada di situ sama label atau rencana desain kemasan. Sudah cukup hanya 2 aja. Itu kemudian kita cetak PIRT. Nyetak PIRT sekarang karena apa? Pemerintah sekarang itu semua mempermudah semuanya. Kalau dulu ngurus dulu bayar baru keluar izinnya. Tapi sekarang cetak dulu izinnya, baru proses sambil dodolan nyicil untuk bayar. Untuk apa? Uji laboratoriumnya dalam arti PIRT kita cetak dulu sekitar maksimal kalau saya nyetak bisa 5 menit selesai lah. 5 menit selesai sertifikat PIRT Mbak. Kemudian kan syaratnya apa? Harus satu tadi 3 surat pernyataan bahwa akan menindaklanjuti 1 mengikuti BIMTEK PKP penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua adalah uji laboratorium, yang ketiga adalah kunjungan dari dinas kesehatan. Itu nggih Mbak J. Terima kasih. Ya, ini terima kasih ini Pak Edi. Nah, ini dari Pak Andi untuk mengurus izin edar BPOM dan sertifikat halal, apakah harus ada NIB atau mohon urutan legalisasi sampai izin edar BPOM dan SNI. Nah, ini BPOM Pak Edi. Yeah. Sekarang yang paling utama urutannya itu yang pertama adalah NIB dulu. Semua apapun perizinnya itu harus paling utama adalah NIB. Yang kedua itu bebas, mau PIRT dulu atau halal bebas. Kalau dulu permasalahannya itu kalau kita akan mencari halal itu harus syaratnya adalah punya BPOM ataupun PIRT ataupun lainnya, izin edar lainnya. Kalau sekarang NIB saja langsung kita buat pengajuan halal langsung bisa. Terus kemudian masuk BPOM atau tidaknya itu tergantung produk kita. Tidak semuanya itu harus BPOM, harus PIRT, tidak semuanya. Dalam arti salah satu saja sudah cukup, tergantung produk kita. Kalau produk kita mungkin kayak kuliner bertahan lebih dari 7 hari yang tidak mengandung klaim kesehatan,
klaim untuk kecantikan dan lain sebagainya, untuk pengobatan dan sebagainya. Kemudian juga di ruangan normal, suhu normal, itu hanya PIRT saja sudah cukup, pangan industri rumah tangga. Yang juga dari dinas kesehatan setempat. Kalaupun itu nanti sudah mengandung klaim kesehatan untuk kecantikan dan sebagainya, frozen, kemudian juga termasuk minuman langsung seduh, itu adalah BPOM. Cara mencari BPOM seperti apa? Itu kita harus datang ke BPOM daerah kita masing-masing, untuk nanti juga ada pengarahan-pengarahan, ada juga ada bintek, dan syarat utamanya adalah mempunyai NIB. Dalam arti untuk Pak Sultan dengan tadi, untuk halal nanti bisa kita bantu. Dengan posisi di mana bisa saya bantu untuk, walaupun tidak di Jogja, insya Allah saya bisa membantu, bisa saya linkkan koordinatornya setiap provinsi. Gitu Mbak, terima kasih. Oke, ya, wah ini ya, untuk halal jangan khawatir dimanapun teman-teman berada. Nah, itu Pak Edi bisa ngelingkan nih dengan daerah setempat ya. Nanti biar nanti ada untuk mengurus Betul. halal tuh biar keluar izinnya seperti apa begitu. Karena ini penting sekali ketika kita punya produk terus nanti ada izin halalnya, biasanya orang akan lebih nyaman dan langsung mungkin mau beli gitu. Itu pun yang terjadi di produk saya dulu gitu. Ketika sudah ada halalnya kan orang kalau mau beli kan mantep gitu. Karena di Indonesia kan pengennya ya pokoknya ada logo halal itu udah PIRT untuk edarnya, tapi untuk biasanya ini halal apa enggak. Nah, itu harus ada izin halalnya. Nah, ini Pak Edi, ini pertanyaan yang terakhir di chat room itu ada bagaimana agar keluar surat izinnya. Surat izinnya itu maksudnya NIB-nya tadi ya. Ya ini kalau untuk ini tadi sudah dibahas juga sebenarnya. Mungkin Pak Edi mau menyampaikan bagaimana sampai keluar surat izinnya gitu. Ya, ini kita kalau NIB otomatis kita membuat langsung bisa kita cetak saat itu juga. Dan NIB sekarang itu tidak ada masa berlakunya, mau kita fotokopi berapa ratus pun itu masih asli. Dan sepanjang usaha kita masih berjalan, itu adalah NIB kita masih berlaku, kecuali kalau sudah tutup otomatis NIB kita juga tidak berlaku lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengulangi untuk halal, saya informasikan kembali bagi teman-teman yang baru mengikuti, itu pemerintah sekarang itu mencanangkan sertifikat halal gratis tahun 2022 atau disingkat Sehati 22. Nah, itu mencanangkan 10 juta fasilitasi gratis halal yang dilaksanakan sampai tahun 2024. Karena apa? Tahun 2024 nanti semua produk yang beredar di masyarakat itu wajib memiliki sertifikat halal. Karena gitu, karena bagi teman-teman yang ingin akses halal gratis bisa menghubungi saya, nanti tinggal dengan alamatnya di mana, kontaknya berapa, nanti saya hubungkan dengan daerah-daerah yang jenengan tinggal. Contoh kalau di Jogja sini gampang lah, nanti saya sendiri yang datang Mbak Ati. Iya, malah Pak Edi sendiri ya. Karena nanti juga saya juga yang mengauditnya, jadinya tenang aja kalau di Jogja. Mungkin kalau di daerah yang lainnya bisa saya hubungan dengan teman-teman. Mau kan contoh ada teman tadi ada di Sulawesi, Makassar, bisa saya hubungan teman-teman di sana. Karena ada grup juga, koordinator provinsi juga ada, koordinatornya pendamping halal itu Mbak Ati. Ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang pengen akses halal gratis, istilahnya saya bantu nanti. Ya, oke Pak Edi, terima kasih nih jawabannya Pak Edi. Ini ya teman-teman istilahnya sudah memberi jawaban apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti bagi yang masih akan bertanya lagi, nanti bisa menghubungi kontak beliau gitu. Nah, nanti boleh nanti di-share di grup gitu ya. Nah, ada satu yang mau bertanya, begitu? Silahkan kita beri kesempatan satu orang lagi kalau memang masih ada pertanyaan. Ini nanti jam 9 kita tutup ya Pak Edi ya. Monggo Mbak, saya manut aja.
Iya jam 9 ya. Nanti bisa dilanjut secara WA-an aja nggak apa-apa, Mbak. Iya, iya, iya. Baik, ada nggak kira-kira teman-teman ini? Nah, kalau memang tidak ada, nah ini tadi, oh ini sudah Pak Edi sudah menyampaikan di ini, sudah di chat room ya. Nah itu nomor WA-nya Pak Edi, nanti teman-teman silahkan untuk kontak beliau. Nah teman-teman, nanti kalau pengen mengetahui teman-teman ini sudah punya usaha maupun yang belum begitu. Nah KJA ASP Sekolah Finansial dan nama saya sendiri Atik Sri Purwanti Ningsih, kita membuat channel YouTube. Nah, nanti silakan kalau mau mengetahui tentang ya kita akan mengupas tentang keuangan pribadi, keuangan bisnis begitu. Nah, silahkan nanti ini ya subscribe gitu dan atau juga bisa follow IG kami. IG kami di KJA ASP Official dan juga Sekolah Finansialkom begitu. Nah, silahkan nanti ada materi-materi ataupun memang kita lebih banyak edukasi-edukasi tentang keuangan. Nah, kalau nanti Pak pengen tahu tentang perizinan, ya ini kontak Pak Edi kayak gitu. Nah, walaupun Pak Edi juga sama, satu asosiasi sama saya di HIPI, DPC Sleman, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Kebetulan saya ketua umumnya, Pak Edi penasehatnya. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti kalau mau belajar tentang pengelolaan keuangan, boleh nanti dengan KJASP, Sekolah Finansial, gitu-gitu. Dan juga nanti bisa juga, kadang juga saya diminta untuk ngisi di teman-teman UMKM di Sleman. Itu nah, biasanya dari timnya Pak Edi juga nih yang minta saya untuk jadi narasumber untuk keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan UMKM, dan juga di tempat lain juga biasanya seperti itu. Ngundang saya, tapi lebih banyak kalau saya ke pelaporan keuangan. Begitu teman-teman. Nah, cukup ya Pak Edi ya. Terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Sudah sharing di ini ya, di forum kita gitu ya. Nah, semoga nanti kita akan agendakan ya, semoga bisa ini ya rutin nanti seperti apa dengan tema-tema yang berbeda-beda. Begitu, terima kasih banyak. Gimana teman-teman? Kira-kira cukup ini dari malam hari ini, semoga bisa membantu teman-teman ya ketika perlu NIB apa enggak gitu. Jadi sekarang sudah mempunyai keputusan, oh ya ternyata NIB itu penting begitu. Walaupun usahanya belum jalan ataupun masih kecil gitu loh, justru nanti dengan NIB itu kita bisa lebih besar gitu, lebih cepat gitu. Nah, makanya scale up UMKM naik kelas gitu. Nah, naik kelasnya apa ya? Dengan perizinannya juga, perizinan harus disiapkan semuanya. Tadi ada PIRT, halal. Kalau misalnya sampai BPOM bagaimana caranya begitu. Tapi apa tidak semuanya harus lewat BPOM, PIRT cukup. Nah, kayak gitu kita bisa bertanya dengan yang mempunyai kompetensi untuk itu. Nah, terima kasih teman-teman sudah bergabung di di webinar kita pada malam hari ini. Ya diskusi lah ya yang kira-kira bisa membantu teman-teman. Walaupun malam minggu harusnya kan waktu untuk keluarga, tapi kita gunakan untuk belajar leher ke atas ya, belajar bagaimana kita harus ini yang penting kita harus selalu mau belajar growth mindset gitu. Terima kasih dan juga tim dari KJA ASP yang ini ya yang menghandle acara ini juga begitu. Terima kasih dan tentu saja yang ini ya terima kasih banyak Pak Edi. Semoga di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, Bu. Oh iya, sebelum itu kita foto dulu ya. Oh, lupa ini. Kita buka kamera ya sebelum berakhir. Silahkan teman-teman, biar kita tahu ini. Siapa tahu nanti suatu saat saya juga dengan Bu Izah itu, Bu Izah kalau kami ngadain webinar juga selalu ini ya, join gitu-gitu. Tapi kita belum pernah ketemu ya Bu Izah ya, secara offline. Baik, teman-teman. Silahkan Dewi. Aduh, ya, ini belum semuanya yang nyalain kamera. Oke. Oke, baik Ibu Bapak, saya pandu untuk fotonya ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Kembalikan ke Ibu Ati. Ya, ya udah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara kami berikutnya. Jangan lupa nanti ini ya, ini kalau mau tahu tentang hal-hal yang berkenaan dengan keuangan atau mau bertanya, berkonsultasi boleh gitu, berkonsultasi gratis gitu boleh gitu, silahkan aja teman-teman kalau mau konsultasi gitu ya. Kita akhiri malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ibu. Terima Terima kasih, Mbak. Iya, Oke, sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terus, ini.